Hai, nama gua Kulin. Ingin menjalankan pola hidup sehat. Aku harus mencobanya. Mighty Action Henshin! I'm a Kamen Rider. Hei! Cukup kamu jadi Chunibyo-nya, cukup! Kamu apa? Perkenalkan, kalau kamu tanya aku mirip dari kamu itu mengapa? Aku berasal dari dunia alternatif. Dan sekarang, kamu lagi di siaran Ekumen. Aku rekam di tutup. Itu aplikasi video online untuk kami. Begitu. Aku mau tanya tentang film yang kamu tahu. Yang aku lihat kamu nonton film Ave Kamer. Oh iya, silakan. Peringatannya jangan lupa. Video ini merupakan full spoiler. Jadi kalau gak mau nonton, jangan ditonton aja. Film diawali dengan pertandingan bola basket. Yang di sana terdapat pelatih bola basket yang bernama John dan terdapat anaknya Ethan yang merupakan anggota tim bola basket juga. Saat permainan selesai, tim John mengalami kekalahan. Lalu John bersantai bersama dengan istrinya, Amy. John melihat berita pabrik tutup yang membuat banyak orang cukup sedih. News 3's Ashley Graham joins us live from downtown with more. Cerita beralih ke 5 bulan kemudian. Sekelompok pemain basket sedang bermain bola basket dan ada seorang gadis bernama Hannah. Dia mencuri headphone salah satu pemain basket dan kabur ketahuan. Dia kabur sambil menghirup obat asmanya. Di sini kita mengetahui jika Hannah mengidap penyakit asma. Hannah tidak tertangkap dan pulang ke rumah yang terdapat neneknya. Ayah dan ibunya telah meninggal sejak Hannah masih kecil. Hannah pun beristirahat di kamar. Scene beralih ke John di mana John akan menjadi pelatih lari lintas negara. John pun bimbang dan sebenarnya tidak ingin menjadi itu, tapi tidak ada pilihan karena rekannya telah pergi. John hanya mendapatkan satu peserta yang ikut serta lomba, yaitu Hannah. John merasa tidak yakin, tapi kepala sekolah menginginkannya. Satu persatu rekan John pergi. John merasa sedih. John lalu melatih Hannah dan Amy juga ikut melatihnya. Ini memberikan waktu 24 menit untuk Hannah berlari. John dan Will ingin coba ikut sambil John mengatakan, 24. I can do it in 24. ternyata Hannah dan Will sudah selesai dan John saat selesai mengatakan, That's terrible. Why would anyone want to do this? sungguh membagongkan. Di saat itu, John kehilangan arlojinya. Saat malam, John membujuk Ethan untuk ikut lari lintas negara. Tapi Ethan menolaknya, dan John memahaminya. Run with me to train. John lalu pergi ke rumah sakit dan tidak sengaja bertemu dengan Thomas yang menderita diabetes. Mereka lalu saling bercerita sebentar. My name's John Harrison. Thomas Hill. John setiap harinya mendapatkan rekannya pergi satu persatu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus.
John mengumpulkan batu bata untuk dibuang dan dijadikan pelampiasan. Istrinya mencoba menenangkannya, tapi John memarahinya dan membuat istrinya sedih. Lalu mereka pun berdamai, saling meminta maaf dan saling mencintai layaknya orang tua pada umumnya. Scene berpindah ke tempat perlombaan. John menyapa beberapa kenalan dan Hannah sedang pemanasan. Hey, Mitch, how are you? You coaching cross country? I'm trying. Lalu lomba dimulai. Hannah pun berlari dan mencapai peringkat ke-34 perkiraan John. It's not that great either. Lalu John pergi ke rumah sakit, menemui Thomas yang dulunya adalah seorang pelari dan membahas masalah soal larinya dan meminta beberapa saran. You lost your ball team. You changed sports, and you still got no team. Lalu Thomas pun bertanya kepada John. Who you are? Lalu John pun menjawabnya dengan berbagai macam jawaban. Tetapi pada saat itu juga John sempat bingung ingin menjawab apa karena satu persatu Thomas melunjutinya sampai menunggu jawaban yang Thomas tunggu. Well, I'm a Christian. Yang akhirnya dia juga ingin mengetahui apa maksud sebenarnya dari Thomas. Dan Thomas memberitahukannya jika John belum memahami makna sebenarnya dari Kristen. Lalu akhirnya pun John pergi ke mobil dan memikirkan apa maksud sebenarnya dari Thomas tersebut. Lalu akhirnya John pergi bermain basket bersama dengan Ethan. Lalu John pergi ke ruangan Will untuk membahas lomba lari tersebut. I call it the plan to fix cross country. 頑張ってるあの子を応援したい。でも自分の力で成し遂げないと意味ねえんじゃねえか。それなら届け。元気はつらつパワー。レベルアップだ。ビタミン C、ビタミン B も着色料保存料ゼロ。一緒なら何でもできる。元気はつらつオロナミン C。 Lalu John menceritakan hal yang dialaminya selama bersama anaknya dan tertawa ria dengan Thomas. John menyadari kesalahannya dan mengakui jika John munafik. Di saat itu, Thomas ceritakan masa lalunya yang dulu sempat menggunakan narkoba dan jatuh ke wanita. Dan ceritakan jika dia mempunyai anak yang lahir pada hari Valentine. John sempat terpikirkan dengan Hannah, karena itu merupakan hari lahir Hannah. I hurt a lot of people, John. Scene berpindah ke John yang ingin menemui kepala sekolah untuk menanyakan kebenaran tentang Thomas. Some were the same. John akhirnya menghampiri Thomas dan memberitahunya jika anak yang dilatihnya merupakan buah hati Thomas. My name is Hannah Scott. Lalu saat lomba lagi, Hannah ternyata mencapai peringkat 11. John lalu memberitahukan kondisi ayahnya yang masih hidup di rumah sakit, dan Hannah kebingungan mendengarkan hal itu. Setelah itu, Hannah memutuskan untuk menemui ayahnya. Saat menemui ayahnya, suasana cukup canggung. She gets better every day. That's good. Ayahnya meminta maaf kepada Hannah dan menyesali perbuatannya karena telah meninggalkan Hannah. Lalu kepala sekolah menghampiri Hannah dan memberitahukan Hannah jika Hannah masih mempunyai ayah yang amat baik, Yesus Kristus. Kepala sekolah perlahan-lahan membuka hatinya kepada Tuhan dan menyuruh Hannah membaca Alkitab Efesus 2 bab pertama. How do you know God? Hannah menuliskan bahasa kasih Allah dan mengingatkannya. Bahkan sekarang dia drama solo di depan panggung secara tiba-tiba tentang Tuhan dan memikat hati banyak orang. Mantap, Neng. Scene berpindah dengan Thomas yang dipindahkan ke ICU. Di sana, Hannah memaafkan apa yang telah diperbuat ayahnya karena Alkitab tersebut. Dan suasana menjadi haru. So, Saat Hannah pulang, neneknya mengetahui jika Hannah menemui ayahnya. Dan neneknya datang ke rumah John untuk jangan ikut campur.
Miss Scott? I need to speak to you. Jangan nanti bogem, Nek. Come on in. Lalu, neneknya datang menemui Thomas, menyuruhnya menjauh dari Hannah. Thomas pun bersedih. John mengumpulkan peta lari dan ingin Thomas memberikan saran dan teknik lari untuk Hannah nanti ikut lomba saat harinya tiba. Akhirnya, hari lari lintas negara akhirnya tiba. John memberikan semacam iPod untuk Hannah. John menyuruh Hannah untuk mendengarkannya. The race starts. I want you to hit play. Here, let me help. Saat lomba dimulai, Hannah mendengarkan isinya dan ternyata itu adalah ayahnya, isi suara ayahnya. Selama perlombaan, Hannah diberikan instruksi dalam berlari dan dalam hal keputusan dari ayahnya untuk menyimpan energi Hannah untuk usaha terakhirnya. Selama perlombaan, ayahnya terus-menerus memberikan instruksi dan memberikan kata-kata yang menguatkan hati Hannah. Hannah berhasil melampaui yang lainnya dan menyisakan satu orang lagi di depan. Hannah melepaskan seluruh kekuatannya dan Hannah pun tumbang di garis finish. Lalu, ada juri datang kepada Hannah dan menyatakan jika Hannah menang, karena Hannah lebih unggul 1 inci dibandingkan satu lagi pemainnya. Mereka semua akhirnya senang. Neneknya juga datang dan melihatnya dan bangga. Hannah pun ke rumah sakit dan memberikan medalinya ke ayahnya dan John mengatakan jika Hannah meraih medali emas. Thomas pun sangat bangga akan anaknya. Thomas, that's not just any medal. Lalu, tak lama kemudian, Thomas meninggal. Semua kenalannya pergi melayaknya. Thomas pergi dengan penuh sukacita di akhir melihat putrinya yang hebat. Scene berpindah ke Hannah dewasa yang di dalam komunitas menceritakan tentang dirinya. Lalu, Hannah berlari sambil mendengar suara iPod ayahnya di hari ulang tahunnya dan film pun tamat. Oke, dan sekarang aku akan memberikan beberapa pendapatku. Nah, kita ambil saja ya, satu contoh karakter, itu Hannah. Dia itu mentalnya itu sebenarnya sudah kuat loh. Bisa dikatakan tanpa ayah sama ibu, itu tuh sebenarnya dia itu bertahannya sudah kuat loh secara mental. Hanya saja dia itu agak menyeleneh, kayak mencuri gitu. Tapi dia itu ya, jika olahraga dia itu nggak lembek banget loh. Dia sebenarnya nggak lembek. Dia itu bisa dikatakan mati-matian berjuang orangnya. Nah, jadi pada zaman itu kita sudah mengetahui ya, jika pada zaman itu bisa dikatakan agak susah untuk urusan ekonominya. Dan jika kita lihat juga dari sosialnya juga, baik orang kulit putih maupun kulit hitam, mereka itu sama-sama tidak mempermasalahkan satu sama lain. Mereka saling bertukar pikiran, mereka juga tidak saling mencelakakan satu sama lain, tidak saling membenci. Intinya tidak saling rasis di situ. Jadi begini ya, pada saat John itu ditanya, "Who you are?" Siapakah dirimu? Nah, itu berarti kita kan melihat diri kita sendiri. John menjawab begini, "Aku adalah seorang pelatih bola basket." Dijawab lagi, "Jika itu dicabut?" Dia menjawab, "Aku adalah seorangnya." Jika itu tidak ada, dan akhirnya ditanya-tanya terus sampai akhirnya dia menjawab, "Aku adalah Kristen." Apa arti seorang Kristen? Kita mengakui jika kita Kristen. Nah, tapi kita itu secara tidak langsung membicarakan kayak, "Ya, aku Kristen, aku paham kok apanya semuanya kok." John tersebut hanya mengakui saya adalah Kristen sebagai status saja. Dia belum memahaminya benar-benar. Nah, disuruh memikirkan ulangnya. Karena pada saat dia disuruh berdoa, dia itu seharusnya ada semacam janji atau komitmen begitu. Jadinya dia bisa menjadi perantaranya Tuhan. Jika dilihat dari kebudayaannya ya, nah jadi begini ya, di cerita itu kebudayaannya unik loh. Mereka itu mau kulit putih, mau kulit hitam, mau beda apapun itu, mereka itu biasanya kerjasama. Mereka tuh biasanya saling bertukar informasi. Mereka memiliki keyakinan dan itu tuh tapi belum secara mendalam banget begitu. Tapi sudah ada keyakinan gitu, tinggal diperdalam aja begitu dari semua karakter itu. Agama merupakan suatu kepercayaan yang bisa mengubah kehidupan orang manusia dan menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita itu terserah, kamu ingin percaya atau tidak dengan adanya kepercayaan kamu itu
urusan kamu pribadi, tapi aku hanya ingin bilang, jika begitu memang kenyataannya. Dia juga kena penyakit asma, tapi itu sebenarnya bikin aku lebih kayak, wow, dia itu sudah kena asma loh. Itu tuh, asma itu kalau sambil berlari itu tuh bukan sesuatu yang mudah loh. Itu tuh kayak, wah gila sih Hana ini. Jika refleksi saya pribadi ya, saya ini melihat film ini sih kayak, wah ini sih kayak gimana ya, orangnya itu loh yang jadi kayak wow itunya itu ya, orang-orangnya itu loh, mereka tuh bener-bener, maaf ya bukan bermaksud apa ya, jika kita di dunia kenyataan ini ya, dunia kenyataan ini sama film kan jelas beda ya, tapi sebenarnya gini loh, di film itu sebenarnya kayak bukan sesuatu yang mustahil juga loh kita begitu loh, dan itu pasti ada orang yang begitu, dan lebih tepatnya pasti ada warga yang kayak gitu, yang saling membantu satu sama lain, saling menguatkan, sama saling kayak berbagi kebaikan begitu. Itu tuh bener-bener kayak gimana ya, itu tuh sudah kayak hampir mustahil banget loh untuk terlihat loh, kayak terbuka banget begitu, dan itu tuh bener-bener susah untuk dicari. Kita tuh menginginkan orang dengan pribadi yang baik, akhlak yang baik ya, tapi kita sendiri juga lebih parahnya lagi begitu. Mengapa kita tidak perbaiki diri kita saja dulu sendiri? Nah, udah selesai kan? Yuk, makan es krim aja yuk. Sudah selesai. Terima kasih kerjasamanya, boy. I don't wanna know 下手な真実なら I don't wanna know 知らないくらいがいいのに Why 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 気づけば I came too far 止まらない感じるこの予感は The new beginning 未知の領域今を切り開くんだ I gotta believe そっとエキサイトがなるエキサイト心が導くあの場所へ駆け抜けてくだけ I'm on a mission right now I'm on a mission right now エキサイト答えはエキサイト答えは One この手の中進むべき life 生きてくだけ金曜夜も見てくれよな